الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Akhwat fi dini azinallah wa iyyakum. Akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama-sama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membaca risalah-risalah yang beliau tuliskan, tuntunan-tuntunan yang beliau tuliskan guna untuk semakin faham bahwa kedekatan seorang terhadap Al-Quran harus dilakukan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi wasalamuhu alaih. Nahibati fi dini azanallahu wa iyyakum. Sebelum kita memulai bab terbaru yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada baiknya kita kembali menyegarkan niat kita, kembali memperbaharui niat yang sudah kita canangkan di awal pembelajaran kita, bahwa tujuan utama kita dalam belajar adalah untuk meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan seorang muslim ketika dia duduk di majelis-majelis ilmu adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dia duduk di majelis ilmu mendengarkan hadis-hadis, mendengarkan Al-Quran, memperdengarkan kajian-kajian yang membahas tentang agama ini adalah untuk memahami bahwasanya Islam ini yang kita peluk saat ini dan adalah Islam adalah agama yang paling sempurna, adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempurnaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan tuntunan kepada umatnya, kepada hambanya untuk setiap urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat. Oleh karena tujuan utama kita untuk dari belajar ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhitung sebagai bentuk ibadah, maka kita semua tahu bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ketika ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah tersebut harus dibangun di atas pondasi syariat yang benar, yakni syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua syarat ini, segala bentuk ibadah yang dilakukan anak hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan makna yang sudah kita ketahui tentang ibadah, segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaslah bagi kita, apapun bentuk ibadah, apapun bentuk peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba harus berkesesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya inginkan. Karenanya segala ibadah yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya, maka sudah pasti akan tertolak. Walaupun dibalut dengan bentuk ibadah-ibadah yang sunnah lainnya.
Akan tetapi ketika ibadah tersebut tidak pernah diajarkan dan tidak pernah direstui oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaih, maka bersiap-siaplah bahwa kelak akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita membicarakan hal ini adalah betapa pentingnya kita mengetahui tentang kekuatan Al-Quran dan kekuatan sunnah di atas syariat ini. Bahwa segala bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak dibangun di atas dua ini, Al-Quran dan sunnah, maka akan menjadi bumerang untuk setiap para pengamalnya, untuk setiap para pelaku ibadah tersebut. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, ketika kita mempelajari tentang adab dan akhlak, mempelajari tentang bagaimana kita bermuamalah dengan sesama makhluk, maka hendaknya kita lebih memperhatikan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaih. Kita berbicara tentang akhlak dan adab, dan kitab yang sedang kita baca ini adalah adab dan akhlak. Ya, adab bagaimana kita bermuamalah dengan kalamullah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga dengan hal-hal yang lainnya. Bagaimana kita berakhlak dengan teman-teman satu majelis kita, dengan teman-teman satu halaqah. Ada yang lebih penting dan lebih besar untuk bisa dipelajari, harus dipelajari setiap seorang mukmin, yakni bagaimana dia bermuamalah dengan Allah dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaih. Di awal pembahasan ini, di awal bab yang akan kita bahas ini, kami ingin menjelaskan bahwa tujuan besar kita mempelajari kitab ini, sekali lagi dan senantiasa akan kita ulang, tujuan kita mempelajari kitab ini dan risalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Allah dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaih menginginkan kita sebagai seorang hamba bermuamalah, berakhlak dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah agungkan. Dan ini tampak dari apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dari awal kitab sampai bab yang akan kita pelajarin ini, semuanya berkaitan dengan adab dan akhlak yang harus dimiliki ketika ingin bermuamalah, ketika ingin bersinggungan langsung dengan Allah, Rasulnya, dan juga kalam Allah. Di bab pertama di dalam kitab ini kita mempelajari tentang bagaimana kita berakhlak, beradab, bermuamalah dengan Allah Al-Khaliq, Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita diharuskan untuk memiliki ketulusan dalam ibadah, ikhlas kepada Allah, kemudian hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara kita bermuamalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengikuti tuntunannya, bahwa ini yang dilarang dan ini yang diperintahkan. Kemudian setelah itu barulah kita mempelajari tentang bagaimana adab dan akhlak dengan Al-Quran, dengan kalamullah itu sendiri. Ini semua memberikan kepada kita satu ilmu pasti bahwa yang paling dipentingkan di dalam setiap ibadah, di dalam setiap pembelajaran kita adalah bagaimana kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya inilah muqaddimah yang ingin kami sampaikan di awal bahasan atau di awal bab yang akan kita pelajari ini. Ahibati fillah, janallahu wa iyyakum. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di bab-bab yang sebelum ini menjelaskan tentang bagaimana adab yang harus dimiliki oleh seorang guru pengajar Al-Quran, kemudian bagaimana adab yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana adab dan akhlak yang bentuknya umum, ya, untuk setiap para penuntut ilmu. Di setiap penuntut ilmu ini maka masuklah juga guru, murid, dan setiap orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kepada adab para penghafal Quran, bentuknya lagi lebih umum lagi. Setiap penghafal Quran, ya, setiap orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran belum tentu dia mengambil bagian dari menuntut ilmu ini.
Karenanya Al-Imam An-Nawawi taala menjelaskannya secara umum, lebih umum, semakin ke ujung maka semakin umumlah yang ingin dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi taala. Setelah selesai membahas tentang adab-adab para penghafal Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan bab dan pembahasannya tentang adab untuk sekalian para pembaca Al-Quran. Para pembaca Al-Quran ini, sebagaimana kita ketahui, adalah orang-orang yang entah itu menghafalnya atau hanya sekedar membaca Al-Quran sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang akan kita bahas ini adalah bab yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang pembaca Al-Quran ini bersikap sebelum membaca Al-Quran, ketika sedang membaca Al-Quran, ataupun bagaimana posisi dia seharusnya dengan mushaf Al-Quran itu. Ini yang akan dipelajari, yang akan juga diajarkan oleh Imam An-Nawawi taala di bab yang ke-6 ini. Dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai bab yang ke-6. Al-Imam An-Nawawi taala menyatakan al-babus sadis, bab yang ke-6. Silakan yang punya kitab, yang punya buku untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca. Beliau mengatakan fi adabil Quran, adab-adab terhadap Al-Quran. Adab, judul yang diberikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini adabil Quran, adab-adab Al-Quran. Kalau kita terjemahkan begitu saja, maka kita akan mendapatkan artinya adalah adab-adab bersama dengan Al-Quran. Artinya umum, entah itu orang yang membawa Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, atau membaca Al-Quran, atau memberikan sesuatu kepada orang dari Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, inilah babnya. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat diksi yang umum terhadap bab ini. Beliau tidak khusus memberikan judul adabi qari'il Quran, adab-adab para pembaca Al-Quran. Akan tapi beliau memberikan judul lebih umum, adab-adab terhadap Al-Quran. Baik ketika ingin membacanya, baik ketika ingin menghafalnya, baik ketika ingin membawanya dengan tangan, membawanya di tempat-tempat penyimpanannya, dan lain sebagainya. Adab yang beliau sampaikan, bab-bab dan fasal-fasal yang akan beliau sampaikan di bab yang ke-6 ini, semuanya berkaitan dengan Al-Quran, baik itu secara makna ataupun mushaf Al-Quran yang sudah dibukukan. Maka insya Allah akan kita dapati apa saja adab-adab berkaitan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang bermuamalah, setiap orang yang bersinggungan dengan Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, hadzal bab huwal maqsudul kitab. Bab ini adalah maksud dan inti penulisan kitab ini, kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa huwa muntashirun jidda. Bab ini, kata beliau, sangat luas pembahasannya. Banyak sekali. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi. Akan tetapi, dikarenakan pembahasan ini luas dan banyak, saya memilihkan, kata beliau, memilihkan beberapa poin-poin penting saja yang harus diketahui oleh setiap orang yang bermuamalah, yang bersinggungan, yang bersentuhan dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Kenapa beliau hanya mengambil bagian-bagian poin-poin penting saja? Karahatal italah, kata beliau. Karena saya takut untuk terlalu panjang dalam menulis kitab ini. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Dan juga takut kalau para pembacanya, kalau saya tafsilkan, kalau saya jabarkan, kata beliau rahimahullah, maka orang akan bosan. Dan inilah salah satu fiqhnya para ulama, kecerdasannya para ulama, dan juga rahmat atau rahimnya para ulama kepada murid-muridnya. Mereka memperhatikan bagaimana keadaan muridnya, bagaimana keadaan pembacanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri memiliki kitab yang berkaitan dengan adab dan akhlak ini dengan banyak kitab. Di antaranya adalah Muqaddimah Minhaj Syarah Sahih Muslim At-Tahdzib. Beliau ini membuat muqaddimah di dalam Al-Minhaj ini semuanya berkaitan dengan adab-adab para penuntut ilmu. Lebih dari 2 jilid. Ya. Sedangkan kitab yang ada di hadapan kita ini adalah ikhtisar, ringkasan dari ilmu-ilmu yang beliau ketahui tentang adab dan akhlak setiap para penuntut ilmu,
khususnya dikhususkan lagi oleh beliau untuk setiap para penghafal Al-Quran. Kenapa beliau memilihkan ini? Sebagaimana sudah kita ketahui di awal kitab, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kitab ini ditulis untuk apa? Untuk dihafal oleh setiap para penuntut ilmu. Makanya dibuatnya poin-poin penting, ya, kemudian jelas kemana arahnya, tanpa menjabarkan perbedaan yang ada di kalangan para ulama, tanpa menjabarkan dalil-dalil yang banyak, mungkin hanya 1-2 dalil di setiap fasal, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Fa'awwalu dzalik. Kemudian beliau memulai pembahasan terhadap adab-adab terhadap Al-Quran ini. Fa'awwalu dzalika, kata beliau, adab yang pertama yang harus diperhatikan setiap orang yang ingin bersentuhan dengan Al-Quran, terutama para pembaca Al-Quran, al-ikhlas kama qaddamna. Yang paling penting untuk setiap orang yang ingin bersentuhan, bersinggungan dengan Al-Quran, apapun itu, adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwat fi din, ahbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang pembaca Al-Quran ini mentuluskan, mengesahkan setiap niat-niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sedang berbicara tentang satu hal yang umum sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan pembahasan ikhlas di poin pertama di antara adab-adab para pembaca Al-Quran dan adab-adab orang yang bersinggungan, yang bersentuhan dengan Al-Quran, karena beliau rahimahullah ta'ala ingin meletakkan pondasi utama untuk siapapun yang ingin bermuamah dengan Al-Quran ini. Pondasi tersebut adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan ikhlas ini, ketahuilah, karena hanya dengan ikhlas inilah semua adab-adab yang akan beliau jabarkan akan mudah untuk dipraktekkan dalam keseharian kita. Karena hanya dengan pondasi inilah segala kesulitan-kesulitan akan sirna. Ketika kapan? Ketika seorang tersebut sudah mentuluskan dan mengesahkan keinginannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya beliau mulai dari dasar bahwa harus ikhlas sebelum bersinggungan langsung dengan Al-Quran. Baik untuk orang yang ingin membacanya, dia harus ikhlas. Dia harus faham bahwa apa yang ada di hadapan dia adalah Al-Quran, kalamullah. Dan apa yang dilakukan terhadap Al-Quran ini semuanya adalah bentuk ibadah. Membacanya, kemudian memberikannya kepada orang lain, ataupun hal yang lain sebagainya. Maka ketika ikhlas ini sudah dipegang oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, adab-adab yang lainnya akan mengikuti. Sebagaimana beliau sampaikan selanjutnya setelah ikhlas, wa mura'atul adabi ma'al Qur'an, dan juga memperhatikan adab-adab terhadap Al-Quran. فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ تَعَالَى. Hendaknya setiap para pembaca Al-Quran, orang yang ingin bersentuhan langsung dengan Al-Quran, hendaknya dia menghadirkan di hatinya sebuah perasaan bahwasanya ia tengah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara membaca Al-Quran. وَيَقْرَأُ عَلَى حَالِ مَنْ يَرَى اللَّهُ تَعَالَى. Dan hendaknya juga dia membaca Al-Quran ini dalam keadaan yakin dan sadar, seakan-akan dia sedang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ إِلَّمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَاهُ. Kalaupun dia tidak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Akhlak ini, ahibati fillah,
adalah yang kita sebut sebagai akhlak ihsan. Ihsan, sebagaimana antum ketahui, adalah martabat tertinggi dan derajat tertinggi dalam Islam. Seorang muslim, ketika dia mengawali kehidupannya sebagai seorang muslim, dia harus meningkat untuk menjadi seorang mukmin. Bagaimana caranya? Setelah dia melakukan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia haruslah melakukan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan meninggalkan setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dengannya muslim tadi bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ke derajat orang-orang yang beriman. Derajat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai derajat dekat dengan hambanya. Betapa banyak panggilan-panggilan dalam Al-Quran yang memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Panggilan untuk orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Setelah itu, setelah derajat keimanan, naiklah derajat tersebut kepada derajat ihsan. Derajat tertinggi di dalam agama Islam ini. Bagaimana derajat ini bisa sampai seorang mukmin tadi pada derajat ihsan ini? Yakni dengan mengenal dan sadar ketika ibadah yang dia lakukan tersebut, dan dia melakukan ibadah tersebut seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat ihsan. Dan hanya sedikit orang-orang yang bisa mencapai derajat ihsan ini. Karenanya para ulama menjelaskan tentang ihsan ini, bahwa orang-orang yang mencapai derajat ihsan ini saking sedikitnya, mereka bisa dipastikan bahwa mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ketika seorang mukmin beribadah, kemudian dia menghadirkan perasaan bahwa dia tengah melihat Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak derajat di bawahnya, dia beribadah dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Bayangkan bagaimana ibadah yang dia lakukan. Seorang anak yang baru belajar, kemudian dia ingin menampakkan bahwa hasil pembelajaran orang tuanya tersebut berhasil, dia akan menampakkan pada orang tuanya bahwa ini pembelajaran yang engkau ajarkan tadi. Misalkan barusan diajarkan salat, maka anak-anak kecil yang baru belajar tadi, ya, dia akan memperbagus ibadahnya di hadapan gurunya, di hadapan murid, di hadapan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya melihat dan menilai. Gurunya tadi menilai bagaimana baik tidaknya sholat si anak tadi. Lalu bayangkan, bagaimana seorang hamba, seorang mukmin yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yakin dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Atau lebih daripada itu, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya sedang memperhatikannya. Bayangkan bagaimana indahnya salat yang mereka lakukan. Indahnya salat orang-orang yang sampai ke derajat ihsan. Sekarang mari kita letakkan pada amal ibadah yang bernama baca Al-Quran. Bayangkan, ketika ada seorang hamba yang membaca Al-Quran, membaca kalamullah, kemudian dia dengan penuh kesadaran, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mendengarkan lantunan-lantunan kalamnya langsung di hadapan Allah. Bayangkan seorang hamba yang dia membacakan kalamullah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah, sang pemilik Al-Quran, sang pemilik kalam itu,
sedang memperhatikan dan mendengarkan apa yang orang ini baca. Bayangkan mauqif tersebut. Dan ini yang harus dihadirkan oleh seorang pembaca Al-Quran. Sehingga dengan menghadirkan akhlak ihsan ini, dia akan melakukan segala bentuk adab-adab yang terbaik. Tidak mungkin orang yang sadar pemilik kalamullah, Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya, kemudian bermain-main dengan Al-Quran. Tidak memperhatikan pakaiannya, tidak memperhatikan kebersihannya. Tidak mungkin orang-orang yang sudah sampai ke derajat ihsan ini tadi, yang menyempurnakan akhlak ihsan ini, kemudian dia bermuamalah dengan Al-Quran, dengan kalamullah, semena-mena. Maka perasaan inilah yang harus dihadirkan oleh setiap para pembaca Al-Quran. Bahwa ketika dia sedang membaca Al-Quran, sejatinya dia tengah bertengadah kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap huruf-huruf yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau akhlak ihsan ini sudah dipegang, maka adab-adab lainnya akan mengikuti. Kalau akhlak ikhlas tadi, yang fundamental tadi sudah benar-benar bisa dipegang, maka segala bentuk kebaikan yang harusnya diberikan, segala bentuk juga penghormatan yang seharusnya diberikan untuk Al-Quran, pasti dia lakukan. Ini satu nasihat yang luar biasa dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau memulai pembahasan adab-adab terhadap Al-Quran ini dengan dua akhlak dan adab ini. Akhlak ihsan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dua inilah yang akan menjadi motor penggerak seorang anak manusia, seorang mukmin, memberikan hal-hal yang terbaik untuk kalamullah. Karena dia sadar bahwa yang kalam yang setengah dia baca, pemiliknya tengah berada di hadapannya. Atau paling tidak dia sadar bahwa pemilik kalam yang sedang dia baca tengah melihatnya. Ketika dia menghadirkan perasaan yang luar biasa itu, maka segala bentuk kebaikan akan pasti dia datangkan. Untuk apa? Untuk menampakkan penghormatan, pengistimewaan pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pemilik kalamullah, milik Al-Quran itu sendiri. Ini adab yang luar biasa. Dan adab ini bukan adab yang satu dua kali kita pelajari kemudian langsung bisa kita praktekkan. Dia butuh usaha, dia butuh perjuangan, dia butuh kejujuran dalam perjuangan. Kalau tidak, maka keadaan kita dengan Al-Quran akan begitu-begitu saja. Semena-mena, seenak kita saja, tidak tahu adab dan akhlaknya, tidak tahu bagaimana seharusnya. Maka perhatikan adab penting ini. Kalau orang ikhlas, dia akan memberikan yang terbaik untuk Allah. Kalau orang sudah sampai derajat ihsan, dia tidak akan semena-mena. Dia akan benar-benar mengagungkan kalamullah. Maka pegang dan usahakan untuk bisa mencapai
dan melaksanakan dua akhlak dan adab ini, maka percayalah, semua adab yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah ini akan terasa mudah. Kenapa? Karena kuncinya sudah berada di tangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa senantiasa ikhlas dalam baca Quran. Kemudian menghadirkan perasaan bahwa kita tengah menengadah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Sebelum kita berpindah kepada adab yang pertama yang harus dilakukan untuk persiapan seorang yang ingin membaca Al-Quran, kita sedikit mengambil wakfah, mengambil waktu sejenak untuk memaknai makna munajat di dalam Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala. Hadirkan di hati setiap kali membaca Al-Quran, kata beliau, bahwa kalian tengah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil waqfah. Apa itu munajat? Munajat adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lemah kepada zat yang lebih kuat. Munajat adalah sebuah proses pengkerdilan diri di hadapan Sang Maha Besar. Munajat adalah sebuah ibadah yang dilakukan seorang hamba di hadapan tuannya dengan tujuan mendapatkan cinta dari tuannya. Munajat adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah, mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan segala sesuatu yang luar biasa kelak di akhirat, itu dengan tujuan kiranya segala harapan dan keistimewaan yang disiapkan oleh Allah akan dia dapatkan kelak di hari akhirat. Ini munajat. Dan perasaan munajat ini harus kita hadirkan di setiap kita membaca Al-Quran. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan cara memaknai setiap ayat-ayat Al-Quran. Akhwat, kita semua faham dan tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan kita yakin, sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, kita yakin Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Artinya, Quran ini datangnya langsung dari Allah. Makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan kita pun tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memahami tentang kita kecuali pencipta kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah yang paling faham, ketika kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang keadaan kita, maka sudah sepantasnya kita meminta bantuan kepada Allah, meminta segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara caranya adalah dengan membaca kalam Allah. Fahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari Al-Quran agar kita mendapatkan cintanya. Fahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, jangan didekatin. Agar apa? Agar Tuhan kita tidak marah. Fahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari setiap surat-surat dan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai wahyu.
Agar apa? Agar kita bisa menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Hadirkan perasaan itu di saat kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam surah Al-Fatihah, hadirkan bahwa segala pujian memang betul-betul hanya untuk Allah. Dan ketika kita mengucapkan pujian-pujian tersebut, kita ingat seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hidup, udara yang begitu luar biasa, makan, tempat tinggal, Islam, iman, segala bentuk macam anugerah, segala bentuk macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hadirkan di saat kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang benar-benar ditujukan untuk Rabb yang sudah memfasilitasi kita sebagai seorang hamba. Ketika itu hadir di hati kita, di saat kita membaca Al-Quran, maka wallahi wa summatallah, kita akan merasakan begitu luar biasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskan doa-doa yang dipanjatkan oleh para anbiya ketika mereka ingin selamat dari satu keadaan, atau ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisikan pula diri kita sebagai orang yang pernah berdoa dengan doa para anbiya, para nabi tersebut. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala kemudian turun ke bumi. Lihat penyesalan yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Posisikan bahwa kita tengah berdoa dengan doa-doa para nabi tersebut di saat kita membaca Al-Quran. Bisa datang di dalam Al-Quran kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang menceritakan tentang surga, tentang nikmat-nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Posisikan ketika kita membaca tersebut dengan penuh harap bahwa kita menginginkan hal tersebut kelak kita dapatkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya azab neraka, posisikan kita tengah bermunajat kepada Allah, mengharapkan kepada Allah agar kita dijauhkan dari setiap azab tersebut. Kalau perasaan munajat itu hadir, kalau perasaan itu bisa kita munculkan di setiap kita membaca Al-Quran, maka percayalah bahwa Al-Quran akan benar-benar memberikan dampaknya kepada kehidupan kita. Sekarang ini, tanyakan kepada kita, diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita baca Quran? Sudah berapa lama kita hafal Quran? Tapi, adakah perubahan yang kita rasakan? Atau tidak? Jangan-jangan Al-Quran hanya sebagai bacaan-bacaan harian saja, tanpa kita resapi maknanya. Memang berpahala. Allah Subhanahu wa taala jamin pahala setiap kata-kata yang kita sebutkan, setiap huruf yang kita sebutkan dari Al-Quran yang kita baca. Kan tapi yang kita inginkan dari Al-Quran itu menjadi ruh kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan memposisikan diri sebagai seorang hamba yang tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini sudah lebih dahulu dikerjakan oleh para salaf. Rasulullah SAW, sebagaimana di hadis yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Mereka menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW membaca ayat-ayat rahmat, beliau berhenti sejenak, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika
beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat azab, beliau berhenti sejenak, menangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala azab yang tadi tertera di dalam Al-Qur'an. Ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijamin surga oleh Allah. Afdhalul makhluqin. Makhluk yang paling terbaik dari setiap penciptaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara beliau membaca Al-Qur'an. Begitu munajat beliau di saat beliau membaca kalamullah. Padahal wahyu itu turun untuk beliau melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana? Bagaimana dengan kita di saat kita membaca Al-Quran? Maka usahakan untuk bisa menghadirkan perasaan ini. Sekali lagi, ini bukan 1-2 kali belajar kemudian langsung bisa dipraktekkan. Ini adalah usaha seumur hidup seorang mukmin. Karena Al-Quran itu akan abadi, maka perasaan ini harus tetap abadi dalam setiap jiwa seorang mukmin. Perjuangkan ia. Maksimalkan setiap usaha kita untuk bisa menghadirkan rasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala saat membaca Al-Quran. Dengan hal tersebut, insya Allah kita akan dapati bekas dari Al-Quran itu benar-benar terasa di dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan akan merubah segala sesuatunya dari kita menuju lebih baik tentunya. Ahibati fillah, akhwani fi din, azallahu wa iyyakum. Fasal-fasal yang akan kita baca setelah ini adalah beberapa fasal yang berkaitan dengan adab-adab sebelum dan ketika membaca Al-Quran. Dan semua adab ini, catat ini baik-baik. Semua adab ini adalah hal-hal yang menunjang, hal-hal yang akan menopang, yang akan menolong seorang mukmin bisa menghadirkan perasaan khusyur, perasaan ihsan di saat membaca Al-Quran. Terkadang kita mungkin muncul pertanyaan ketika sampai pada pembahasan tadi, akhlak ihsan, ikhlas, menghadirkan perasaan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala langsung menjawab bahwa fasal-fasal ini, adab-adab ini adalah sesuatu yang akan menunjang dan menopang serta menolong seorang mukmin, seorang pembaca Al-Quran untuk bisa mencapai derajat tadi, derajat ihsan, dan juga derajat bagaimana ketika seorang hamba munajat sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita lewatkan adab-adab ini. Bagaimana adab kita sebelum baca Quran, bagaimana adab kita ketika membaca Quran, bagaimana adab kita dalam membawa mushaf Al-Quran. Ini semua kalau benar-benar bisa dipraktekkan nanti, dia akan membawa kita kepada derajat yang lebih tinggi, derajat ihsan, derajat ketika kita membaca Quran, perasaan-perasaan itu hadir bahwa kita tengah bermukhatabah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya. Semoga adab-adab nanti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bisa membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan tujuan utama dari baca Quran ini mendapatkan bekas terbaik ketika kita baca Al-Quran. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala kita akan mulai pembahasan tentang adab-adab para pembaca Al-Quran di pekan yang akan datang biidznillah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua, dan kami mohon maaf atas keterlambatan kami pada petang hari ini karena ada satu dan lain hal, sehingga waktu kita pada petang hari ini cukup singkat, kan, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa membuka wawasan kita, membuka pikiran kita bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bacaan Al-Quran itu bisa kita capai dengan beberapa adab-adab yang mesti kita lakukan. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Jazakumullahu khairah. Terima kasih sudah mau bersama-sama menyimak, dan terima kasih pula karena tadi sudah mau bersabar untuk menunggu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
membalas semua kesabaran antuna dengan keistiqomahan, dengan keikhlasan. Ya, sekali lagi kami mohon maaf karena keterlambatan, dan kami mohon maaf juga karena belum ada sesi tanya jawab pada pekan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kami berterima kasih kepada setiap para penyelenggara siapapun itu. Kami juga berterima kasih kepada setiap ummahat dan akhwat yang mau bergabung dan mendengarkan serta belajar bersama dengan dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah kita bertemu pekan depan dalam adab-adab para pembaca Al-Quran yang dapat menolong dan menopang kita mencapai tujuan besar dari membaca Al-Quran, dari tujuan besar dari diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, yadabbaru ayatih, agar ayat-ayatnya bisa ditadabburi. Dan adab-adab yang akan kita pelajari adalah hal-hal penolong, hal-hal eksternal yang dapat membantu seorang hamba mentadabburi Al-Quran dan menghadirkan ihsan, menghadirkan hati yang bermunajat kepada Allah di saat membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wafaqallahu jami'. Kami mohon izin undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan seluruh urusan kaum muslimin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materi-materi kita pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan atas waktu Ustadz dan juga ilmu-ilmu yang telah disampaikan.